Rasman, Rasman. Walaupun kodam lu turtle kura-kura ninja, gue gak takut. Rasman, bener-bener lu udah jelek juga. Gak enak kan jadi bahan bulian satu Indonesia. Dipikir lu preskot terus, Rasman keren. Pala lu botak. Coba kalau misalkan pihak Ibu Nikita Mirzani nggak memvideokan kejadian tersebut. Dan ya, sekali lagi nih ya gue bahas. Buat lo yang bilang, Bu Niki dan Dokter Oki, kenapa sih kok itu dikontenin? Kan kesian, tega banget sampai dikontenin. Itu anaknya sendiri loh. Kok sampai digituin ya demi engagement, demi dapat endorse. Kalau Ibu Nikita Mirzani dan Dokter Oki itu nggak memvideokan kejadian penjemputan tersebut, gue nggak bisa bayangin. Lo tahu sendiri kan, dia malah teleponan. Tuh bocah. Ada lewat di FYP ku kalau si Kang Fadel itu kondisi Loli aman, terkendali, di dekat gua gak ada yang berani nyenggol di Jakarta. Emang siapa yang mau nyenggol si Loli? Siapa yang mau ngantem si Loli? Kagak ada yang mau ngantem si Loli. Orang mah rata-rata ngantemnya ke elu, Kang Cilok. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya kembali mereaksi beberapa buah video terkait dengan Nikita Mirzani. Untuk video kali ini kita akan menampilkan bagaimana Nikita Mirzani yang memberikan statement ataupun pernyataan yang kurang mengenakan untuk didengar, dan pasti yang lebih tidak suka adalah Rasman Arif Nasution, karena isi daripada statement Nikita Mirzani di sebuah platform media sosial itu sungguh di luar dugaan, karena di mana di situ Nikita memberikan pernyataan yang sangat-sangat negatif untuk orang tersebut, dan saya yakin ini akan menjadi pertarungan yang seru antara Nikita dan juga Rasman Arif Nasution. Satunya adalah pengacara yang kontroversial, sedangkan satu adalah artis yang kontroversial pula. Nah, ini akan menampilkan pertarungan yang sungguh patut untuk diikuti ya. Ada keseruan-keseruan yang akan bakal ditampilkan dari kedua tokoh ini. Dan seperti kita ketahui bahwa saat ini memang Loli, anak dari Nikita Mirzani, sudah dalam penguasaan Nikita Mirzani. Lalu yang berikut, Nikita Mirzani sudah melaporkan Fadel yang saat ini didampingi kuasa hukumnya Rasman Arif Nasution. Di video ini kita selain menyaksikan bagaimana statement Nikita yang dibalut dengan efek lemon ya, efek lemon di sebuah platform media sosial, dan juga kita akan mendengarkan bagaimana statement atau juga pernyataan dari para netizen dengan melihat situasi yang terjadi akhir-akhir ini. Mari kita ikuti videonya. Rasman, walaupun kodam lu turtle kura-kura ninja, gue gak takut ya. Untuk lawan lu gue gak harus sekolah hukum, tidak perlu ya. Gue kasih tahu ya sama lu nih, kenapa sih lu tuh selalu dapat klien tuh yang nggak pernah bener, klien lu tuh rata-rata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh melulu. Kenapa sih lu ditakdirkan kayak begitu ya? Terus sekolah advokat di mana sih? Itu barusan gue baca tuh, Rasman sudah bukan advokat lagi karena kartu advokatnya itu ditarik. Gimana ceritanya? Pakai segala bilang ini hasil USG-nya Laura di tanggal berapa September? Gue lupa, pokoknya bulan ini. Rahimnya gak ada apa-apanya. Ya iyalah, kan yang lagi dipermasalahkan itu bulan Juni. Rasman yang batang lehernya gak kelihatan. Rasman, bener-bener lu udah jelek juga. Bukan karena otak lu gede, otak lu kecil, otak lu lari ke lek-lekan, ke tenggorokan ya. Itulah makanya ya, sering-sering lu ikut pilates supaya leher lu ada ketarik. Siapa? Sebutin nama artis senior yang katanya Rasman. Lu juga jelek. Kenapa? Gak anak lu aja yang katanya dokter itu. Lu badannya, dagingnya digigitin tungau. Lu jangan ngada-ngada ulah lu ya. Lu udah gak lucu lu. Kalau ngomong. Makanya gua kata jangan preskon. Gak enak kan jadi bahan bulian satu Indonesia. Dipikir lu preskon terus, Rasman keren. Pala lu botak. Untung pala lu glowing ya. Coba kalau pala lu hitam Rasman, gue gak ngerti lagi gue harus ngatain lu apa.
Gue gak ngerti gue harus ngatain lu lagi apa. Pakai lu bela-bel, pakai lu jadi lawyernya. Kartu lawyer lu aja udah dicabut. Lu kagak bisa masuk persidangan, Pe. Tadinya gue mau diem-diem baik. Takut ya gitu. Rasman. Nih kalau masih ada yang pakai jasanya si Rasman untuk membela lu, padahal Rasman juga, kalian cari ya, Rasman itu nggak pernah menangin kasus apapun semenjak dia mendeklar dirinya adalah lawyer. Dia tidak pernah menang dalam kasus apapun. Yang ada dia koar-koar, mulutnya doang yang gede, bukan palanya malah lehernya doang yang gede, mulutnya gede. Rasman habis ini jual bandanya, sumpah. Gara-gara nggak ada lagi yang pakai dia. Kalau ada yang masih pakai Rasman, berarti kalian memang ongol-ongol. Lagi Rasman udah bener lo adem ayem. Udah bener kemarin lo adem ayem. Bener banget lo diam. Lu ikut-ikutan, lu nggak diajak. Gue kesel lu nggak diajak. Pokoknya Rasman lu gak diajak. Sampai lu akhirnya memutuskan untuk sebenarnya lu gak ngebantuin juga sih. Lu gak ngebantuin itu si Fadel keluarga miskin. Kayak ikutan pansos doang, pansos. Karena berita ini udah berita nasional. Semua orang ngomongin, lu cuma mau ikut-ikutan gitu doang. Lu mah kagak dibayar itu, kagak dibayar. Lu kagak dibayar, lu cuma biar eksis aja lu Rasman, botak. Kesel muka lu Rasman, gue kesel. Muka lu gak enak dilihat, gue kesel. Gue gak suka. Muka lu gak enak dilihat. Dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang, lu gak enak dilihat Rasman. Lu gak enak dilihat. Gue bingung. Bini lu bisa banyak. Kenapa itu? Hah? Jangan-jangan keripang lu kali yang bercabang nih. Rasman tuh pengen banget kayaknya dia di wishlistnya dia dalam bertarung bersama Nikita Mirzani. Sekarang udah bertarung sama gue Rasman, lu ngapain tiba-tiba jadi? Saya barusan melihat video-video yang beredar. Kenapa lu jadi lemes, Rasman? Tekin gak Rasman? Kenapa lu jadi lemes, Biasanya lu kalau sama orang mencak-mencak, teriak-teriak, Walaupun urat-urat di leher lu gak kelihatan, lu teriak aja tuh sampai pala lu gede, tau gak? Rasman, lu berhenti gak? Lu berhenti gak, Rasman? Lu kibarin bendera putih gak? Kalau enggak, nanti lu meninggal bukan gara-gara gue. Udah bener kemarin gue diem-diem baik. Udah bener gue diem-diem, gue gak mau ngoceh, gue gak mau ngomong. Pentol korek ikut campur. Pentol korek dia tuh sebelum mengiyakan si Fadel. Siapa lawan lo? Nikita Mirzani. Kalau harusnya udah bisa menyetop. Sorry banget nih. Bukannya gue gak mau gimana, bukannya gue gak mau membantu lu nih. Walaupun lu balik lagi ke Rasman aja. Rasman. Jangan nanti lu bikin lagi video, lu posting lagi di feed lu pakai belaga-belaga lemes lu, kayak abis disiram molto. Jangan kayak gitu ya. Lu kalau mau bertarung sama gua, bertarung ayo. Lu bawa semua gerombolan lu, gak peduli gua. Bila perlu semuanya gua kasih pasang jantung di ring. Bini lu kan suka ikut campur juga tuh. Suruh bini lu juga ikut-ikutan lawan gua. Bini lu, anak lu semuanya Rasman. Bawa semuanya, suruh lawan gua. Gak ada urusan sama gua. Kata gua Rasman,
Bentar lagi nih ya, gue udah beli preskon. Iya, kan lu yang mengakui. Lu bikin video, lu taruh di feed lo, saya tidak jadi mendampingi Fadel keluarga miskin. Gara-gara dia, ya, gua habis disikat warga Indonesia, termasuk Nikita Mirzani. Lu bilang, sampai itu terjadi gua bakal stop. Gua bilang lu gentleman. Daripada masa depan lu, kalau lu masih punya masa depan, daripada masa depan keluarga lu, ya, amburadul gara-gara kelakuan lu sendiri. Rasman, dengerin, ya. Daripada lu nanti lu jual banda-banda di rumah lu tuh, lu jual saking udah nggak ada lagi yang pakai jasa lu. Jangan ada yang pakai jasanya Rasman deh, dia nggak bakalan menang. Kasus apapun, kasus semudah apapun di tangan Rasman tidak akan pernah menang. Yang ada makin runyam. Dengerin ya, 1, 2, 3K ribu penonton yang ada di Indonesia, jangan pakai jasanya Rasman lagi, ya. Kagak bakal kelar kasus lu, yang ada malah makin melebar. Yang ada lu bener bisa jadi salah, ya. Sebentar lagi Rasman gulung tikar, jatuh di dalam limbah kemiskinan, masuk kakaknya Fadel Bajide, ya, sama-sama keluarga Kismin. Lu mendingan besok lu posting ya di IG lo tuh, yang tiba-tiba followersnya juga jadi naik, anjay. Lo bilang gue tidak jadi ngedampingin si Fadel keluarga. Tutup. Fadel dan keluarganya, ya, lu pada punya otak nggak? Atau otak lu itu kan jejak digital ada tuh. Lu bilang katanya udah putus, taunya di prank. Lu waktu di Denny Samargo lu ngomong apa? Fadel, lu ngomong apa? Hah? Fadel keluarga gembel ngomong apa? Lupa ingatan apa gimana? Hah? Gue udah ke rumah lo, udah cek. Ya, rumah lo tuh cuma 80 meter persegi. Ya kagak. Ya udah, ngidam Tripang, kuntilanak, wewe gombel, jenglot up. Keluarga Fadel, ya, keluarga termiskin di muka bumi, keluarga gembel. Gue mau tanya. Ini gue mau tanya, gue bertanya-tanya. Kenapa semua keluarga lu bibirnya ungu? Lu kebanyakan nyenyotin tinta cumi apa gimana? Lu jujur sama gue. Kenapa lu ungu? Warna bibirnya, kulitnya warnanya hitam. Udah hitamnya bukan hitam mengkilat, hitam kusam. Lu mandi nggak? Jujur dulu. Lu jujur nggak? Kalau nggak matanya main gue colok ya. Kok mata gua monyet? Fadel, bener-bener lu ya. Lu kalau misalkan nggak mampu, lu sama Allah Subhanahu Wa Taala apa gimana sih keluarga lu? Ah? Lu berendam nggak? Lu berendam nggak sekarang? Lu berendam nggak? Gua kata lu berendam. Fadel Bajide siap masuk penjara bila tuduhan Nikita Mirzani terbukti. Dancer, dancer ini anak ya. Dancer Fadel Bajide didampingi pengacaranya Rasman Arif Nasution buka suara saat laporan Nikita Mirzani. Nikita Mirzani diketahui melaporkan Fadel ke Polres Jakarta Selatan. Fadel Bajide menegaskan pacaran sehat dengan anak Nikita Mirzani, 17 tahun. Gue pastikan hubungan gue pastikan nggak pernah tidur bareng, tidak pernah berhubungan intim, dan tidak pernah mengambil duit, apalagi kata Fadel Bajide dalam konferensi pers di kantor pengacara Rasman Arif Nasution di Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat. Baru tadi ya. Dia memastikan apa yang diucapkannya bisa dipertanggungjawabkan. Fadel bersedia masuk penjara bila semua tuduhan Nikita. Halo, saya Advokat Dr. Togas Tumurang. Terkait perkembangan yang kita lihat sendiri bahwa ada penjemputan yang dilakukan oleh orang tua Loli ataupun yaitu dalam hal ini Nikita Mirzani ke apartemen milik daripada Loli, di mana pada saat itu ada perlawanan atau penolakan dari Loli itu sendiri, sehingga ada semacam drama atau semacam sedikit perdebatan, bahkan sampai Loli dibopong oleh beberapa orang masuk ke dalam kendaraan. Nah, pada hakikatnya itu adalah satu proses yang bisa dikategorikan domainnya, haknya yaitu orang tua. Karena kita tahu sendiri Undang-Undang Perlindungan Anak
yaitu terkait anak-anak yang berusia masih di bawah 18 tahun, itu hak daripada seluruh aktivitas, kegiatan, dan hal-hal lainnya itu masih dimiliki oleh orang tua. Nah, kebetulan karena Nikita Mirzani itu adalah sebagai orang tua perempuan daripada Loli, jadi pada hakikatnya penjemputan tersebut itu tidak ada hal-hal yang memang patut diduga pelanggaran atau perbuatan melawan hukum. Tidak. Karena kenapa? Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Undang-Undang 35 di tahun 2014 itu adalah betul-betul masih ranah sang ibu. Kebetulan Loli adalah anak kandungnya. Nah, jadi kita lihat sendiri setelah ada kejadian itu dibawa ke pihak kepolisian, lantas di polisi itu dirujuk untuk mendapatkan visum, dan pada saat visum itu sudah didapatkan, dan saat ini sekarang Loli sudah kembali walaupun masih dalam pengawasan pihak PPA Polres Jakarta Selatan. Nah, ini yang kita sikapi atas perkembangan terakhir. Demikian juga saat ini pihak terlapor itu telah menunjuk kuasa hukum, yaitu Dokteran Rasman Arif Nasution. Saya sebagai rekan, sebagai teman sejawat, saya berharap Dokteran Rasman Arif Nasution bisa bijak, karena kenapa kali ini yang memang kita sebagai, kalau seorang advokat ditunjuk sebagai kuasa hukum, kebetulan yang ditunjuk sebagai kuasa hukum ini kebetulan kliennya itu adalah sebagai terlapor, ya, terlapor atas laporan ibu kandung daripada Loli, yaitu Nikita Mirzani. Kita harap Dr. Rasman sebagai pengacara itu bisa bijak dan mengingat bahwa ini terkait antara hubungan anak dengan ibunya, dan Loli masih di bawah 18 tahun. Otomatis yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai otoritas hukum itu adalah ibu kandungnya. Nah, untuk Rasman, tolong jangan terlalu vulgar, hormati hak-hak daripada Nikita Mirzani, dan untuk klien daripada Rasman itu sendiri, ikuti proses hukum yang berlaku. Karena jelas di Undang-Undang Perlindungan Anak itu masalahnya menjaga keamanan, kenyamanan, baik fisik, baik psikis, itu negara wajib hadir. Karena ini sudah berproses di Polres Jakarta Selatan, kita mohon segera adanya law enforcement dari pihak Polres Jakarta Selatan, agar kasus ini tidak bergulir ngebias kemana-mana. Dan terlapor sudah menunjuk kuasa hukum Dr. Rasman Arif Nasution, kooperatif, datang dan mau memberikan keterangan berupa BAP secara resmi. Itu dari saya, Advokat Dr. Toga Sumorang, akan mendukung daripada gerakan Nikita Mirzani, karena saya mempunyai putri juga, di mana putri saya saat ini harus saya lindungi, jangan sampai salah pergaulan, bahkan bisa bermasalah seperti Loli. Salam keadilan dari saya, Dr. Toga Sumorang. Halo Fadel. Mama ini nak, mama. Di mana kau ini sekarang nak? Masih sembunyi. Iya nak. Saya lihat beritanya tadi. Sudah mau kau kasih tahu nak. Bilang jangan kau sama itu cewek karena agak sakam-sakam mamanya. Jangan kan kau. Bapak saja pernah tampilin. Jangan. Nanti kalau misalnya selesai ini masalahmu nak, saya kasih kenal kok sama anaknya Jiratu di baiki, dia tahu baiki. Kerja nih juga, alhamdulillah di konternya di Solihing. Iya di sana tahu jaga. Nanti saya kasih kenal kok nak sama. Kalau selesai nih masalahmu jangan mau terlalu cewek-cewek di. Jangan terlalu sering cewek-cewek, mending kau urus saja itu. Kemampuanmu kau tingkatkan. Kan jago kok dance, joget-joget. Bagaimana sih itu yang begini-begini nak? Bagaimana itu nak? Apa sih yang ombat-ombat? Bikin ombat? Iya.
Itu kembangkan saja nak, karena kebetulan nanti ada pendaftaran CPNS tah. Jadi nanti kalau mendaftar saya CPNS, siapa tahu ada jalur jalur joget-joget, kita nggak tahu nak tah. Selesaikan dulu saja masalahmu deh. Sama kalau cepat kau pulang nak, marah-marah itu tanu di sini. Iya nak, iya. Fadel, belikan saya mama terambulan. Ada lewat di FYP ku kalau si Kang Fadel itu kondisi Loli aman, terkendali, di dekat gua gak ada yang berani nyenggol di Jakarta. Emang siapa yang mau nyenggol si Loli? Siapa yang mau ngantem si Loli? Kagak ada yang mau ngantem si Loli. Orang mah rata-rata ngantemnya ke elu, Kang Cilok, Kang Tempel Ban. Gak usah kepedean, gak usah solaki. Nada ditinggi-tinggiin, mata diplotot-plototin, digede-gedein. Lu pikir gue takut apa? Bukan takut, serem. Gaya lu sok laki banget, aman, terkendali. Kalau aman terkendali, anak orang ngapain teriak-teriak histeris? Kalau aman terkendali, ngapain anak orang badannya sampai biru-biru, bro? Bacot ente kadang-kadang. Masih sibuk aja ikut-ikut lomba joget aja udah kayak lu yang buat acara. Gaya lu gede banget omongan ente. Lu jangan adu otak sama gue. Lu jangan adu ide sama gue. Gue ini konten kreator. Katel. Lagian siapa yang mau adu otak sama lu? Siapa yang mau adu ide sama lu? Lu kan bebal. Nggak usah sok-sokan. Dari gestur dan cara bicara lu aja udah ketahuan bahwa lu itu ketakutan. Buruan Gih, cari tempat persembunyian. Pada bulan Mei kemarin, tanggal 21, pokoknya kalau nggak 20, 21, itu ada yang abortion, selingkuhannya lebih tepatnya sih, karena posisinya si Pudel itu masih pacaran dengan si Lolita gitu. Lalu kemudian pacarnya itu kejebolan, selingkuhannya Pudel ya. Dia LC lah di salah satu klub yang cukup besar. Terus di DM lah sama si Pudel kan, dia udah sampai bangun nih, dia di DM lah sama Pudel. Pada di DM-nya itu bulan Maret akhir Maret. Gila, dia main sama LC. Enggak, tadinya awalnya dia nggak tahu kalau kerjanya si cewek ini tuh LC. Dia tuh tadinya nggak tahu kalau si cewek ini tuh LC. Dia taunya cuman kayak ya udah SPG aja gitu kan. Nah terus apa pernah rame nggak sih beritanya dia pernah godain SPG? Belum pernah ya? Ini pokoknya dia salah satu SPG, dia DM gua cuman si Pudel tuh taunya dia SPG aja, padahal ternyata dia tuh LC gitu. Dan ketika mereka menjalin satu hubungan perselingkuhan itu baru ketahuan lah kalau ternyata dia tuh LC gitu. Nah pada saat Hamidun, si LC-nya ini, si perempuan ini yang identitasnya aku samarkan, dia juga menyamarkan sih sebenarnya identitasnya dia. Dan dia Hamidun diminta untuk abortion. Nah ketahuan Hamidun itu kapan? Ketahuan itu 20 Juni apa 21 Juni. Terus akhir Juni lah itu, pokoknya tanggal-tanggal segitu dia minta abortion. Sama satu lagi ya Padel ya, kalau lu nanti di BAP minimal lu iket rambut lu, apa lu catok rambut lu, jangan sampai pengacara lu kelolotan rambut lu. Paham? Kill Fadel ya, lu ngapain nge-live kayak udah tenang aja, lu jangan mau dibungkam. Lu cara ngomong lu sama cewek lo aja nggak ngehargain cewek lo. Kalau gue jadi Loli, lo ngomong lo sama gue sebagai pacar aja, udah gue jitak pala lo. Karena lawyer ya kalau misalnya jadi Loli, amit-amit. Ibaratnya Loli ini nge-video call si Fadel karena ngerasa si Fadel nih kan kayak guardiannya gitu kan ya. Kenapa lu live-in cewek lo mukanya lagi kayak begitu? Lu mempermalukan cewek lo. Ngomong sama pacar yang ngebiayain lu, yang beliin lu PS, yang ngebayarin kuliah lo gue. Gila kok soan. Jangan mau nanti lo dibungkam. Empat banget gue denger. Gila. Gak usah lo jadi pahlawan kesiangan dari segala segi juga lo udah kalah Fadel. Tuh
untung aja emaknya si Loli tuh Nikita Mirzani. Coba kalau misal bukan Nikita Mirzani, gue bisa tuh ganti nama bukan si Ompas Ani-Ani, si Ompas Fadel Vindavan, tau gak sih lo? Tenang Loli, tenang. Lo mau dibungkam Loli. Wah dia main-main, wah dia matiin. Lu siapa anjing? Hah? Lu sadar nggak? Lu tuh udah gembel, lu mirip udah gembel mirip Lagian yang namanya keluarga baik-baik, keluarga berpendidikan, ya, keluarga berada, udah pasti Lolinya juga kebentuk jadi anak yang sopan, jadi anak yang santun, dan nggak mungkin dia tantrum sampai ngehina-hina ibunya di sosial media. Nah karena Lolita ini berhubungannya sama Bel, ya gitu deh. Nggak penting mau kelakuannya kayak apa, yang penting menghasilkan. BTW gue salfok tahu sama notifnya yang aku mau dari sayang kedua itu ya. Dari bahasanya aja, lo mau dibungkam Loli, lo jijiknya sampai kubun-ubun. Guys, terus kalau misalnya Mama Timur ketemu sama si Fadel nih, pasti ngomongnya gini guys, gini. Weh, laki-laki setan, binat. Nggak suka sama apa kita ke anak, binat. Pokoknya kata keluar semua, keluar habis. Kalau misalnya Lolinya ada kakak laki-laki ya, pasti langsung puff, pica Fadel ke bibir, menyala Fadel. Pokoknya Fadel ancor. Setelah menjalani proses visum Loli, Nikita Mirzani menitip pesan untuk Fadel Bajideh, pacar Laura Meizani alias Loli, usai mendampingi putrinya menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan. Ia melaporkan Fadel Bajideh terkait Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan KUHP. Nikita Mirzani memastikan Fadel Bajideh akan dipenjara. Selain menjamin ucapannya itu akan terjadi, Nikita Mirzani mengingatkan Fadel Bajideh bahwa ia akan berhadapan dengannya sesegera mungkin. Saya cuma bilang untuk Fadel dan keluarganya, saya jamin kalian masuk penjara. Saya jamin, ujar Ibunda Laura Meizani di Polres Metro Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 19 September tahun 2024, malam. Sekali lagi Fadel toh, yang kau lawan itu adalah Nikita Mirzani. Ras terkuat di Plus 62 ini, yang sudah mempelajari semua masalah-masalah atau huru-hara di Indonesia ini. Be careful Fadel. Baju orange telah menantimu. Fadel hati-hati kok, yang kau lawan itu Nikita Mirzani. Sadar. Tapi ingat deh, keluarganya Fadel itu orang berada. Bisa pale Fadel, bisa Ji Fadel, bisa Ji itu. Masa nggak bisa Ki lawan Nikmir? Bisa Ji. Thank you. Ini video untuk Fadel Bajideh ya. Top 3 tempat yang bisa kau datangi untuk sporing. Sporing itu maksudnya melarikan diri, itu bahasa Medan. Yang pertama ada pilihan kau bisa ke Kamboja. Kau di Kamboja bukan cuma sporing, tapi kau bisa kerja jadi admin. Kalau kau udah nggak tahu mau lari kemana, kau bisa lari ke Kamboja. Itu salah satu pilihan yang paling baik lah menurutku. Yang kedua, kau bisa lari ke pegunungan, kayak di daerah Samosir sana. Tapi kau jangan bawa HP, jangan bawa KTP, jangan bawa SIM, jangan bawa identitas. Nanti kau bisa dilacak sama Pak Polisi. Pokoknya kau bawa uang cash saja, jangan juga melakukan tarik tunai ya. Itu Fadel Bajideh, itu yang kedua menurutku. Yang ketiga, kau bisa langsung masuk ke mobil sepsi tank. Itu kan isinya tai, di dalam tai itulah kau. Udah nggak mau kau pasti disentuh sama orang. Udah di situ kau berondong. 22 tahun lah, 22 tahun. Kalau nggak 55 tahun sampai pemutihan kasus. Oke. Semoga ini lewat FYP kau, semoga bermanfaat. Ini Fadel Loli itu satu contoh. Banyak yang lain. Ya, ini adalah tindak pidana, bagi saya ini adalah tindak pidana khusus yang diatur dalam undang-undang khusus, ya, lex spesialis dia, tidak masuk dalam undang-undang umum. Ancamannya adalah 15 tahun penjara maksimal, minimal 5 tahun penjara. Ini nyata. Mohon maaf teman-teman, ini saya kasih tahu ya, mau perawan mau tidak, apabila Fadel pernah satu kali saja menyetujui, itu namanya persetujuan terhadap anak di bawah umur. Kalau persetujuan terhadap anak di bawah umur itu masuk dalam
daripada Nikita Mirzani. Sampai Nikita Mirzani mengatakan, saya penjarakan. Itu benar. Kenapa? Dasarnya mudah. Cuman laporan polisi, visum, ya kan, tersangkanya. Ini gue cuma mau kasih tahu ya, karena ini genderang perang sudah gue kibarkan, ya. Jadi gue gak akan mundur sedikit pun. Gue kasih tahu, kenapa sih ada laporan ini? Karena dari hasil preskon sebelumnya. Jangan sampai dari hasil preskon yang sekarang gue bisa dapat celah lagi yang bakal bisa gue perkarakan. Ingat, gue itu kalau udah ribut sama orang, gue gak pernah pakai emosi, tapi gue berstrategi. Strategi, namanya kita ribut sama orang itu bukan, jangan ngurusin sosial media, jangan ngurusin lo bakal masuk berita, tapi strateginya harus dikencangkan. Karena yang kalian lawan itu adalah Nikita Mirzani. Rame banget live-nya Ami. Iya Adi, gue lagi mau bersabda nih Adi, ya. Gue kasih tahu ya, jangan sampai kalian kasih gue celah, manusia BBL, keluarga dukun. Gue rasa keluarga dukun aliran sesat nih, si Kang Semir. Gue rasa dia nggak dikasih makan nasi, il, dikasih makan kemenyan, cok, sama sesajen. Dengerin ya, jangan sampai dari hasil preskon gue udah kasih tahu nih. Gue jarang banget nih ngasih tahu strategi apa kalau gue udah ribut sama orang, jarang. Tapi gue akan kasih tahu karena kalian tolol, ya. Gue kasih tahu, jangan sampai di preskon gue bakal dapet celah lagi untuk bisa gue melaporkan kalian dengan sangat mudahnya. Jangankan satu keluarganya, seloyer-loyernya yang baru bakal gue laporin. Dia kan suka keceplosan kalau ngomong kan. Mari kita bahas fakta terbaru kasusnya Loli. Yang pertama, si Fadel ini ternyata mengganti kuasa hukum. Iya, jadi bukan dua orang yang nemenin dia klarifikasi. Kemana mereka, Fadel? Apa mereka itu kena mental karena dibully oleh netizen? Atau emang elunya aja yang nggak yakin kalau mereka bisa ngalahin Nikita Mirzani ya? Dan di dalam instastory-nya Fadel kemarin itu, dia menyatakan bahwa hari ini jam 3 dia sama kuasa hukumnya mau melakukan preskon. Kebanyakan preskon, kebanyakan klarifikasi. Mending elu nyari alibi biar nanti hukuman lu kagak 15 tahun, minimal 14,5 lah ya kan. Ya lu Fadel yang bener-bener aja kalau nyari kuasa hukum. No, lu diketahui nama Nikita Mirzani sama si Mail sama Yolo Ina sama pengacaranya si Nikita Mirzani. Minimal lu mau nyari pengacara, lu nonton dulu tuh YouTube-nya Uya Kuya, lu bisa dilihat noh di sana yo. Mantan kliennya pengacara lu tuh pada speak up. Mana kalau misalkan ngomong tuh ya lagi preskon tuh blunder. Ya wajar sih kalau gratis alias barter exposure. Jadi lu pasrah aja gitu. Siapa yang datang ya udah ayo join. Tapi kasihan tahu kalau kalian udah ngeliat instastory pengacaranya kan, dia kan bikin video tuh mereka bejejer kan Fadel, pengacaranya, terus keluarganya. Gue kasihan sama bapaknya, kayaknya di dalam hati anjing gara-gara lu nih ya kan, gue kebawa-bawa sama laki gue nih ya kan. Enggak, tapi bohong, enggak, gue gak kasihan. Juga kayak tuh emaknya si Fadel, bapaknya gitu ya, peran sebagai orang tua tuh gimana gitu kan. Kayak lu tuh harusnya bilangin anak lu gak sih, lu kan sesama ibu gitu ya, sama kayak Nikmir gitu kan. Kayak lu tuh bilangin sama anak lu, udah deh kagak usah tuh si Loli lu dekep ya, lu kekep gitu kan, balikin, suruh tuh bocah balik ke emaknya daripada kita nanti dalam bahaya. Ini enggak, ibunya malah sibuk balesin head komen, pakai ngatain aneh-aneh anjing kiyo. Astaga. Fakta yang kedua adalah diduga si Fadel dan keluarganya ini membuat skenario. Kalau misalkan kalian inget tuh video tantrumnya Loli yang dia bilang kebenaran ada di tangan gua, kebenaran akan gua ungkap. Katanya dia bikin skenario bahwa emaknya ini alias Nikmir mau lolai. Kagak usah lu ngurusin parentingnya si Nikita Mirzani ya kan, yang demen ngegebugin orang kan lu. Lu udah sampai katanya 2 kali lu dipanggil sama polisi karena ngegebugin orang, ya kan? Udah suka ngegebugin orang, terus juga suka ngancam-ngancam. Katanya si Cindy juga katanya mau dicegat, mau ngilangin bukti lu. Astaga. Nih saran gua ya Fadel ya, lu percuma gak akan bisa lu ngalahin si Nikmir ya, kagak akan bisa. Nih Iris, enggak, bukan kuping gue, kuping tetangga lu. Kalau misalkan lu menang ya kan, mendingan lu jujur ngomong apa adanya. Biar apa? Biar hukuman lu gak parah-parah banget ya kan. Nih nanti lu masuk penjara ya kan, lu ngedance ya kan. Lu kan bilang mau jadi apa? Mau jadi dancer nomor 1. Nomor 1-nya nanti, nomor 1 di dunianya maksudnya, dibui dulu. Sumpah ya gue masih sedih, gue masih kesel banget. Kemarin waktu My Live gue malah ketiduran. Anjing. Gatel,
2 kali lo itu anak di bawah umur abotil, lu masih mau bilang hoak. Iye, yang namanya orang tekdung ya hoak. Udah bener, lu joget-joget di jalanan, lu malah nyari hal joget-joget di atas ranjang bareng anak di bawah umur pula. Statement 2 kali ini yang ngerilis pihak yang berwajib, jadi nggak mungkin hoak. Lu jerumuskan anak di bawah umur dengan kedok kasih sayang. Tapi sebenarnya justru mencelakakan. Lu jadikan dia alat untuk menidurkan sesuatu yang tegang. Kalau lu merasa benar, kenapa sekarang lari tunggang langgang beserta dengan keluarga lu yang lu bilang berada itu? Iye, berada. Berada di mana? Hai, udah pada nonton lo? Udah pada nonton preskonnya Fadel atau Kodel? Oh Fadel. Aduh, gimana? Naik darah tinggi Anda? Asam lambung naik? Asam urat kumat? Karena belum nonton kita nggak bakal nyambung sama nih obrolannya. Oke, gue coba bisa ketawa Fadel buat lo. Ya Allah, baru kali ini ya Fadel ya. Ya Allah Fadel, istighfar, gue sampai istighfar buat lo, gile. Lagian lucu juga ya, ini ya pengacaranya ngebatin banget tuh, gue yakin pas ngejawabin preskonnya ngebatin banget gitu. Yang lebih lucu lagi nih, wartawan pakai nanya ke Gap pula lu kan. Fadel, itu siapa sayang kedua? Dijawab, itu Loli. Astaga, kok bisa Loli? Orang lu lagi video call pas Loli dijemput paksa, Loli tantrum, emang bisa WA sambil ngetik Fadel? Ya, so bad boy lucu. Pakai ditanya lagi ya kan, Fadel kalau lu sayang sama si Loli, kenapa nggak lu samperin Loli biar dia tenang pas tantruman? Jawabannya apa? Gue tahu kalau NM gak suka sama gue, ya memang bodoh memang. Nah ini bombastisnya pengacara yang ngomong. Kita juga pengen ya Loli bersatu sama ibunya. Semoga saat Loli nanti sudah dewasa, Loli bisa sadar. Dan ketika itu juga cinta mereka Fadel dan Loli direstui. Aduh, kan gue udah bilang ya, lu ke Antartika sudah, jangan ke rumah beruang kutub. Aduh ya Allah, istighfar itu gue jadi pengacaranya. Siapa namanya? Rafoyong, tau lah namanya siapa, lupa gue. Aduh Pak, mending lu mundur Wir. Ya gue kasih tahu nih Pak ya. Aduh Pak, mau lu bilang dia datang ke rumah lu nangis ya kan? Gue tahu tujuannya ya kan? Gue tahu nih, gue kasih tahu sebelum lu juga kenapa-napa darah tinggi naik ya, sampai saya babah turun ya. Mending mundur Wir, mundur ya. Itu saya babah aja sampai mundur Wir ngeliat si Fadel Pak. Semangat terus buat Kak Nikita Mirzani ya. Semoga semuanya berakhir dengan happy ending ya Kak Niki ya. Karena kalau sampai itu Loli sama Fadel bersatu, itu akan mencetak kisah paling sad ending sedunia soalnya. Jadi nih ya, sesuai janji gue akan tumpengan kalau memang Kak Nikita Mirzani berhasil ngejeblosin Fadel. Karena itu artinya kemenangan kita semua se-Indonesia Raya. Semangat 45. Oke, udah ya, semangat. Semoga kamu lihat story ini sayang. Kamu jangan lupa makan sayang, minum air yang banyak. Sudah 2 hari gak ada chat kamu, gak ada bawelnya kamu sayang. Aku kangen sayang sama kamu. Aku menangis karena perempuan untuk pertama kalinya. Biasa aku menangis hanya untuk keluargaku karena aku sayang mereka. Tapi kali ini aku menangisi kamu. Aku sedih sayang. Karena pada saat kamu gak ada siapa-siapa, hanya aku yang tahu kamu sehancur apa kamu, dan hanya aku yang tahu kamu sekuat apa sayang. Aku khawatir dan sangat gelisah. Tidak ada dirimu sayang. Aku gak bisa menahan ibumu untuk membawamu kemarin. Aku hanya pacar. Aku menyadari posisi itu dan ibumu tidak menyukaiku saat ini. Tapi jujur, aku secinta itu sayang sama kamu. Setelah aku melihat masalah-masalah yang menimpa kita, aku menyadari bahwa aku harus selalu di sampingmu dan menjagamu selamanya. Buat orang-orang di samping Loli saat ini, tolong disampaikan ya ke Loli. Semoga tersampaikan kepada dirimu, Loliku sayang, I love you sayang. Pertama,
Kamu nggak perlu khawatirin Loli itu makan atau minum, karena ibu kandungnya yang paling berhak, dia pasti sudah menyediakan yang terbaik untuk hidup Loli. Yang kedua, kehilangan Loli atau kehilangan donatur. Yang ketiga, katanya kamu bilang bahwa ibumu tidak menyukaiku saat ini. Saya rasa bukan saat ini saja, tapi saat ini, nanti, dan selama-lamanya. Yang keempat, seakan-akan story-nya ini mau membuat cerita seakan-akan Loli itu menderita dan tidak berada di tangan yang tepat. Padahal kalau yang waras itu bisa berpikir, tentu saja dia tahu kemarin dia bersama dia itu tidak tepat, dan sekarang bersama ibu kandungnya itu adalah keadaan atau di tangan yang paling tepat. Dan yang terakhir, kamu suruh yang melihat pesan ini untuk menyampaikan ke Loli. Saya rasa ini Kang Semir, aku juga nggak tahu mukanya itu temboknya itu tembok Hiroshima dan Nagasaki atau bagaimana. Salam dari Koko Hiroshima. Yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komen. Tutorial dari Kanikmir kalau ketemu Fadel gembel. Nih, ini misalkan dia nih, gue jijik banget kalau deket-deket nih, karena katanya bawa permus ya, bawa knalpot ya. Nih, jadi jauh-jauh aja nih. Ini misalkan dia nih, ini jarak segini nih ya, segini. Ini ceritanya nih dia nih, nih. Udah gitu ya, jangan dibangunin, jangan dibangunin. Siapa yang bangunin? Jangan dibangunin. Nggak ada. Oh, gini. Ini ya. Ya walaupun badan gue kecil ya, gue kuat nih. Gue angkat dia, gue lempar. Loli, anak Nikita Mirzani, baru saja menjalani visum. Menurut kalian, bagaimana hasil dari visum tersebut? Dalam wawancara terbaru, Nikita menegaskan bahwa Fadel bisa saja menghadapi penjara akibat tindakan yang diduga merugikan putrinya. Dengan semua perhatian tertuju pada kasus ini, banyak yang bertanya sejauh mana Fadel bersalah. Apakah Nikita akan benar-benar membawa kasus ini ke jalur hukum? Sementara para penggemar menunggu kepastian. Nih guys, coba dong kalian komen di bawah bagaimana pendapat kalian. Coba kalau misalkan pihak ibu Nikita Mirzani nggak memvideokan kejadian tersebut. Dan ya, sekali lagi nih ya gue bahas. Buat lo yang bilang, Bu Niki dan Dokter Oki, kenapa sih kok itu dikontenin? Kan kesian, tega banget sampai dikontenin. Itu anaknya sendiri loh. Kok sampai digituin ya, demi engagement, demi dapat endorse. Kalau ibu Nikita Mirzani dan Dokter Oki itu nggak memvideokan kejadian penjemputan tersebut, gue nggak bisa bayangin. Lo tahu sendiri kan, dia malah teleponan. Tuh bocah malah nelpon tuh laki. Bener kan? Dikontenin juga kan ujung-ujungnya. Dimasukin live streaming malah. Coba kalau misalkan pihak ibu Nikita Mirzani nggak memvideokan kejadian tersebut. Dan video tuh laki trending. Gimana coba? Gimana pemikiran orang-orang nanti di luar sana? Oh iya, ternyata kejam banget. Oh iya, ternyata begini. Itu kasihan minta tolong apa segala macem bla bla bla. Bu Nikita tuh pinter, cerdas, makanya jangan dilawan. Nanti lu malah babak belur. Dah ya, ini terakhir gue bahas-bahas itu. Asli, ini terakhir gue bahas-bahas itu. Ngebahas tuh kasus. Gue mau cukuran malah nggak jadi. Lihat noh, kumis gue tinggal setengah noh.